Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 5 Juli 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu pertama, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 28 Juni 2026 jam 9 pagi sebesar Rp13.460.000. Syukur sebesar Rp3.191.000. Persepuluhan sebesar Rp4.860.000 dan sarana fisik sebesar Rp332.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 28 Juni 2026 jam 6 sore sebesar Rp12.578.900. Syukur sebesar Rp935.000. Persepuluhan sebesar Rp383.000 dan sarana fisik sebesar Rp94.000. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2026 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus N. Reviali Latu Papua dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. 5. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Peniel. 6. Pembacaan Alkitab dari TB2 dari Yohanes Pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-40. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, solo Leon Fatun Lebit dan solo Stella Kaya. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 353 bait 1 dan 4. 9. Lagu untuk jabat tangan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 426. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 5 Juli 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titahi Lewak KBC MSI Sekretaris.
Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Dengan penuh sukacita mari kita tabiskan kebaktian kita di sore ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nats pembimbing kita, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah nats pembimbing kita, Yohanes 6 ayat 35. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan.
Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Jemaat kekasih Kristus, dengarlah berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya ampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Dan pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-40. Yohanes 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelum firman Tuhan ini kita baca dan dengarkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Roti kehidupan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu, kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga."
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan roti yang benar dari sorga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bapak Ibu anak-anak semua baik-baik? Sehat-sehat kah? Ya, sehat. Ada sukacita dan damai di hati? Ada ya? Harus ada. Iya. Katong harus menjalani hari-hari ini dengan enjoy selalu, sukacita selalu ya. Iya. Karena ketumpung Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Ontua sayang ketong, ontua yang pernah kas tinggal ketong menjalani hari-hari hidup ini sendirian. Dalam realitas apapun ya, untuk ada sama-sama dengan ketong. Karena itu dalam menjalani hari-hari ini, ketong harus selalu sukacita, hidup damai ya, dan selalu bersyukur. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan manusia modern itu dipenuhi dengan kesibukan, tekanan ekonomi, masalah keluarga, konflik relasi, pergumulan iman, dan sebagainya, dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi ini, ada banyak orang hadir di gereja, tetapi sesungguhnya lapar. Bukan hanya lapar secara jasmani, melainkan lapar akan kasih, perhatian, penghiburan, penerimaan, dan pengharapan.
Nah, karena itu gereja tidak cukup hanya mengadakan ibadah saja, tetapi juga gereja harus tekun melakukan pastoral interpersonal, yaitu pelayanan yang menghadirkan kasih Kristus melalui hubungan yang dekat, mendengar dengan empati, mengunjungi, mendoakan, menasihati, menguatkan, dan berjalan bersama mereka yang sedang bergumul dalam kaitan dengan realitas seperti ini. Maka Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan perikop pembacaan kita tadi, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40 sebagai nats khotbah, nats pemberitaan firman Tuhan di minggu ini, minggu pertama bulan Juli 2026, yang dibingkai dengan tema Gereja Tekun Melakukan Pastoral Interpersonal. Itu tema yang membingkai pelayanan kita sepanjang minggu ini, ya. Tema ini tidak dimaksudkan Bapak Ibu jemaat bahwa tugas pastoral yaitu hanya milik para pelayan khusus saja, baik pendeta, penatua, diaken, ya, melainkan tugas kita semua sebagai keluarga Allah dan tubuh Kristus. Bapak Ibu jemaat dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40 ini, kita melihat bagaimana Yesus tidak hanya memberi roti kepada 5.000 orang yang makan sampai kenyang. Kita baca di ayat-ayat sebelum dari perikop kita tadi, dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 24. Tetapi Yesus juga membimbing mereka kepada kebutuhan terdalam manusia, yaitu hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak berhenti, ya, tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik saja, tetapi Tuhan Yesus masuk ke dalam kebutuhan hati manusia. Dan inilah dasar pelayanan pastoral gereja. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kita mendalami perikop pembacaan kita ini dengan baik, maka ada beberapa hal penting yang hendak disampaikan kepada kita semua. Yakni yang pertama, yaitu bahwa pastoral interpersonal mengarahkan manusia kepada Kristus, ya, bukan sekedar kebutuhan duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikisahkan tadi di dalam ayat 25, ya, bahwa orang banyak mencari Yesus,
karena mereka telah makan roti sampai kenyang. Mereka mengejar Yesus, ya. Tetapi bukan terutama karena mereka memahami siapa Dia, siapa Yesus, melainkan karena mereka menginginkan mujizat terjadi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal." Luar biasa. Kita baca tadi dalam ayat 27 itu. Nah, di sini Tuhan Yesus merubah arah pembicaraan, ya, dari kebutuhan jasmani kepada kebutuhan rohani, ya. Nah, dalam pelayanan pastoral gereja tentu sangat memerlukan kepedulian, peduli terhadap kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan persoalan sosial jemaat. Ya. Namun, pelayanan pastoral itu tidak boleh berhenti pada bantuan-bantuan sosial. Sebab apa? Sebab tujuan akhir dari pelayanan gereja adalah membawa setiap orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Kristus. Ya. Bapak Ibu jemaat, pastoral interpersonal sebagaimana tema kita di minggu ini adalah mendengarkan dengan kasih, memahami pergumulan seseorang, kemudian mengarahkan imannya kepada Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ya. Artinya, keberhasilan pelayanan pastoral itu bukan hanya ketika masalah selesai, masalah teratasi, no, ya. Tetapi ketika iman seseorang semakin bertumbuh, dan itu hal pertama yang dapat kita maknai dari perikop khotbah kita ini terkait dengan tema minggu kita. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat, bahwa pastoral interpersonal menghadirkan Kristus sebagai roti hidup. Luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi dalam ayat 30 sampai 35, ya, disebutkan bahwa orang banyak masih meminta tanda. Mereka berkata, "Nenek moyang kami telah makan mana
Ini mereka masih berpikir tentang makanan jasmani, ya. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Dan disinilah inti dari pelayanan pastoral gereja. Banyak orang tampak berhasil, ya, secara ekonomi, tetapi tetap kosong hatinya. Iya. Ada orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi hidupnya sepi-sepi saja. Ada orang yang tersenyum di dalam gereja ini, ya. Tetapi menangis sendirian di rumah. Ya. Dan yang mereka perlukan bukan sekedar solusi, bukan sekedar jalan keluar yang bersifat sementara, tetapi yang mereka perlukan adalah Kristus, Tuhan. Jadi pastoral interpersonal itu harus membawa orang untuk betul-betul dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan ini bukan hanya tugas para pelayan khusus, para pendeta, penatua, dan diaken, tetapi tugas kita semua sebagai umat Tuhan, ya. Bapak Ibu jemaat, anak-anak muda, semua, dan kita semua para pelayan. Kita semua punya tugas untuk melakukan pastoral dengan prinsip pastor pastorum, ya. Nah, dengan prinsip ini pastor pastorum saling menggembalakan satu dengan yang lain, maka kita semua terpanggil, ya, terpanggil untuk membawa orang yang sedang mengalami masalah kehidupan untuk dapat berjumpa dengan Kristus. Ya. Jadi ketika kita saling berkunjung satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, ketika kita bisa menemani orang yang berduka, ketika kita mendoakan orang yang sakit, ketika kita mendengar keluh kesah teman atau saudara kita, maka sesungguhnya kita sedang memperkenalkan Kristus sebagai roti hidup bagi mereka. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu jemaat. Hal yang ketiga, yaitu bahwa pastoral interpersonal dilakukan dengan kesetiaan menerima setiap orang. Kesetiaan menerima setiap orang. Tadi kita baca dalam ayat 36-37. Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak kubuang."
Kalimat ini sangat indah sekali. Sebab apa? Sebab dari sabda Yesus ini kita memahami sungguh bahwa Yesus menerima orang berdosa. Yesus menerima orang yang gagal. Yesus menerima orang yang kecewa. Yesus menerima orang yang hilang, tetapi kini kembali lagi. Nah, inilah teladan terbesar dari pelayanan pastoral yang Yesus berikan kepada kita semua. Jadi gereja tidak boleh menjadi tempat penghakiman, melainkan menjadi tempat pemulihan. Ya. Kadang seseorang tidak membutuhkan ceramah panjang. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengar. Kadang seseorang tidak membutuhkan jawaban, ya. Ia hanya membutuhkan kehadiran kita. Kalau dia lihat kita hadir saja, dia paling senang, ya. Jadi pastoral interpersonal berarti kita menghadirkan kasih Allah yang menerima siapapun yang datang kepadanya. Oleh sebab itu, maka sebagai gereja dan sebagai umat Tuhan, marilah kita semua membangun budaya yang ramah, yang terbuka, yang saling mengunjungi, yang saling memperhatikan, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan itu hal ketiga, ya, yang dapat kita pelajari. Hal yang keempat, Bapak Ibu Jemaat, yang terakhir, yaitu bahwa pastoral interpersonal ini memberikan pengharapan sampai akhir. Cuma hari ini lah besok selesai, tidak, ya. Pelayanan pastoral interpastoral itu harus memberikan pengharapan sampai akhir hidup, ya. Tadi dalam ayat 38 sampai 40 Yesus berkata, "Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Ya. Dari sabda Tuhan Yesus ini, maka pelayanan pastoral itu bukan hanya menyelesaikan persoalan hari ini saja. No. Ya. Sebab pastoral itu selalu membawa pengharapan kekal. Ya. Ada orang yang sakit keras. Ada anggota keluarga yang kehilangan anggota keluarga. Ada yang gagal dalam studi atau dalam usaha, and so on. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan juga ada anak-anak muda, ya, yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Ya. Dalam realitas seperti ini, Bapak Ibu Jemaat,
Maka kita semua sebagai gereja, kita harus selalu menghadirkan, ya, atau kita selalu hadir untuk membawa kabar bahwa di dalam Kristus masih ada pengharapan. Ya. Di dalam Kristus masih ada pengharapan. Berita itu yang mesti kita bawa dalam realitas kehidupan orang-orang yang dikatakan dalam tanda kutip tadi. Harapan bukan sekedar keadaan menjadi lebih baik, tetapi bahwa harapan terbesar adalah hidup kekal bersama Kristus. Itu harapan kita semua, untuk bisa hidup kekal bersama Kristus. Nah, oleh karena itu pelayanan pastoral selalu mengarahkan hati dan mata kepada janji Kristus. Janji Kristus ya dan amin. Ya, Yesus tidak pernah mengingkar janjinya. Jadi kita semua harus mengklaim janji Kristus dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai umat Tuhan, marilah kita semua belajar dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di hari ini. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Ya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang tidak hanya memberi roti, tetapi juga memberi dirinya sebagai roti hidup, ya, yaitu hidup kekal. Teladan yang Tuhan Yesus berikan ini haruslah menjadi pola pelayanan pastoral kita semua. Ya. Jadi baik yang dilakukan oleh para pelayan khusus maupun oleh kita sekalian sebagai umat Tuhan. Sebab kita sebagai gereja, kita semua dipanggil untuk hadir di tengah-tengah pergumulan umat, ya, untuk membangun hubungan yang penuh cinta kasih, untuk mendengarkan dengan empati, untuk menguatkan dengan firman Tuhan, dan membawa setiap orang kepada Kristus, dan tetap memelihara pengharapan akan hidup kekal. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika seluruh umat, seluruh jemaat saling memperhatikan, saling mengunjungi, saling mendoakan, dan saling menanggung beban, maka gereja menjadi tubuh Kristus yang hidup. Jadi mari Bapak Ibu, ketong semua dipanggil untuk hadir di tengah-tengah realitas kehidupan sesama, untuk menghadirkan Kristus bagi mereka. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Tuhan Yesus memberkati ketong semua hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita semua berdiri dan kita mengaku iman kepada Allah. Secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian Solo Nona Stella Kaya disilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat sore, Shalom. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ku ada untuk menjadi penyembah.
biasa. Terima kasih Nona Stella untuk kidung pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelum persembahan diberikan, dengarlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, disilahkan duduk. Persembahan pujian Solo Leon Fatun Lebit disilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat malam, shalom jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia.
rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Leon untuk kidung pujiannya yang begitu bagus. Tuhan memberkati ya untuk tetap setia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita semua siapkan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita arahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bawa syafaat kita kepadanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita satu hati di dalam doa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, kami datang sebagai umat-Mu, bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada hari Minggu yang pertama di bulan Juli 2026 ini, Engkau menghimpunkan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih atas anugerah keselamatan, anugerah kehidupan, kesehatan, dan pemeliharaanmu yang tak pernah berkesudahan. Firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40, mengingatkan kami semua bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tolonglah kami semua agar kami tidak mencari berkat jasmani saja, tetapi kami semakin merindukan persekutuan yang erat dengan Engkau, ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-Mu dan semua pimpinan gereja dari arah sinode, Majelis Pekerja Harian Sinode, Aras Klasis, secara khusus Klasis Kota Ambon, Ketua Klasis, Sekretaris Klasis bersama anggota MPK, para sekbid, para pegawai, dan majelis jemaat di 21 jemaat di Klasis Kota Ambon ini dengan agenda pelayanannya di usbu baru yang akan dijalani ini. Mampukanlah setiap pelayan, penatua, diaken dan pendeta, serta seluruh warga jemaat untuk tekun melakukan pelayanan pastoral. Ajarkan kami semua untuk menjadi gereja yang saling mengunjungi, yang saling mendengarkan, yang saling menguatkan, yang saling mendoakan, dan saling mendampingi bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, yang mengalami sakit, kesepian, maupun lemah iman. Jadikan kami semuanya sebagai saluran kasih Kristus, sehingga melalui perhatian dan kepedulian yang tulus,
Ada banyak orang yang mengalami penghiburan dan pengharapan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen. Kiranya kasih Kristus memenuhi setiap rumah tangga, sehingga hubungan antar suami istri, orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga menjadi tempat bertumbuhnya iman, kasih, pengampunan, dan saling menopang dalam menghadapi setiap tekanan kehidupan ini. Ya Bapa, kami menyerahkan mereka yang sedang menderita karena sakit, kelemahan fisik, tekanan ekonomi, pergumulan pekerjaan, konflik keluarga, maupun beban-beban hidup lainnya. Engkau mengenal tiap air mata dan setiap gumul mereka. Kiranya Roh Kudus-Mu menghibur, menguatkan, memberi jalan keluar, serta memulihkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi masa depan semua anak-anak dan generasi-generasi muda gereja. Berkatilah mereka yang sedang menempuh pendidikan, agar diberi hikmat, kepandaian, kecerdasan, kemampuan, semangat belajar, dan karakter yang takut akan Tuhan. Bukakanlah jalan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau memberi kesempatan yang baik, sehingga mereka dapat berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang juga. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa negara kami Indonesia ini, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, secara khusus pemerintah di Provinsi Maluku dan Kota Ambon, aparat keamanan, tenaga kesehatan, para pendidik, serta seluruh masyarakat. Karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan, kejujuran, keadilan, serta rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang Tuhan embankan. Peliharalah bangsa kami ini dalam damai, persatuan, dan kesejahteraan, sehingga kehidupan bersama semakin mencerminkan cinta kasih dan keadilan. Kami berdoa bagi mereka yang belum mengenal Kristus, serta saudara-saudara kami yang mulai lemah iman dan yang menjauh dari persekutuan ini. Pakailah kami sebagai gereja-Mu menjadi alat kesaksian yang hidup melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan, bahkan pelayanan-pelayanan kami yang penuh kasih, sehingga semakin banyak orang bisa datang kepada Kristus, Sang Roti hidup, dan menerima keselamatan dan kehidupan kekal yang daripadanya. Akhirnya ya Tuhan, mampukanlah kami semua untuk menghidupi kebenaran firman yang telah kami dengar di hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, karena kebaktian minggu pertama di bulan Juli
2026 ini dalam tuntunan dan penyertaan kasih dan kuasa-Mu boleh berakhir dengan damai. Kami bersyukur untuk topangan Tuhan bagi kami semua para hamba pelayan yang melakukan tanggung jawab pelayanan dalam kebaktian ini. Kami semua boleh berperan dengan peran kami masing-masing, baik sebagai pelayan firman, sebagai penatua diaken dari jemaat kategorial Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat Peniel bersama-sama dengan tim musik, kantoria, kolektan, penata multimedia, penata sound system, pembaca firman, pengisi pujian, ada solo yang boleh memuliakan Tuhan dengan kidung pujian mereka, dan tua gama security. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah memakai kami semua dan kami percaya sungguh apa yang telah kami lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini, kiranya Tuhan memberkati. Tapi kami sadar juga sebagai manusia terbatas, kami tidak luput dari salah. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan dalam pelayanan ini, kami mohon pengampunan-Mu agar kebaktian ini sungguh terberkati, sehingga kami pulang membawa berkat dan sukacita untuk menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah doa syafaat kami ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat semua berdiri, kita ada di dalam pengutusan dan janji penyertaan. Surya hidupku,
Jemaat kekasih Kristus, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilahkan duduk dalam saat teduh masing-masing orang bersyukur kepada Tuhan. Selamat berhari Minggu dan selamat menjalani usbu kerja yang baru. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom.